Salam, salam sejahtera, Ibu Bapak, saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Warga jemaat terkasih yang tergabung di GKPI Resort Maranatha Perumnas Malingkar Medan. Kita berjumpa kembali dengan ibadah sektor yang kita lakukan seperti biasa, sebagaimana situasi pandemi COVID-19 masih menghantui kehidupan kita bangsa Indonesia di setiap daerah, terutama Medan dan sekitarnya masuk dalam zona merah. Karena itu, dengan berusaha melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, kita juga membangun iman supaya dalam diri kita bukan hanya imun yang kuat, tapi iman juga harus kita perkuat. Karena pergabungan dari iman dan imun itu akan menciptakan satu sukacita, kesehatan jasmani dan rohani bagi kehidupan kita. Sebab itu, saudara-saudaraku, luangkan waktu sejenak untuk mengikuti video khotbah ini, supaya dengan mendengarkan firman Tuhan, kita diberi kekuatan untuk melangkah menuju hari esok. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, di sela-sela perjuangan kehidupan kami di dunia ini, kami meluangkan waktu untuk bersekutu denganmu lewat ibadah sektor yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terutama ketika kami mendengarkan firman Tuhan lewat video khotbah ini. Tolong kami Tuhan, agar pikiran kami fokus untuk mendengarkan pesan-pesan dari firman-Mu, hal-hal apa saja yang akan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Karena itu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, buka hati kami Tuhan, agar kami menyambut sabda-Mu menjadi sebuah harta yang berharga bagi kehidupan kami saat ini juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Khotbah ibadah sektor untuk kita saudara-saudara diambil dari kitab Roma pasal 12, dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita manusia hidup di dunia ini memiliki motto atau slogan kehidupan. Motto kehidupan itu dipengaruhi oleh cara pandang seseorang tentang kehidupan dunia ini. Kita ambil contoh misalnya, motto hidup olahragawan berkata, tiada hari tanpa olahraga. Motto hidup politikus akan berkata, tiada hari tanpa politik. Bahkan di rumah pun akan berpolitik juga. Pebisnis mempunyai motto dengan tiada hari tanpa bisnis atau tanpa dagang dan sebagainya. Sesuai dengan profesi manusia itu di dunia ini, dia akan mempunyai motto kehidupan. Dari sekian banyak motto kehidupan itu, orang Kristen juga tidak ketinggalan diajak untuk mempunyai motto hidup sebagai orang Kristen. Motto hidup orang Kristen adalah tiada hari, tiada waktu tanpa firman Tuhan. Dan lebih spesifik lagi, jika disebut motto orang Kristen adalah tiada hari tanpa berbuat kasih atau berbelas kasihan. Inilah yang kita angkat menjadi tema khotbah kita pada saat ini. Hiduplah dalam kasih atau
hiduplah dalam berbelas kasihan. Ibu bapak, jemaat Tuhan terkasih, nas khotbah ini akan tetap menekankan soal kasih, supaya selaras dengan perikop dalam Alkitab itu sendiri. Roma pasal 12 ayat 9-21 yang judul perikopnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Penjelasannya disajikan dalam 3 pokok pikiran yang sekaligus sebagai subtema pada nas kita ini, yakni 1. Hidup dalam kasih adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Kedua, hidup dalam kasih adalah akar perdamaian dalam pergaulan hidup manusia. Ketiga, hidup dalam kasih adalah membawa kita kepada perkara-perkara surgawi. Berikut saudara-saudara penjelasan ketiga pokok pikiran seperti telah disebutkan sebagai berikut. Butir yang pertama, hidup dalam kasih adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, manusia tidak mungkin menjadi sehat sepikir, dan manusia tidak mungkin tidak membalas kejahatan dengan kejahatan jika ia berada di luar kasih. Hidup dalam kasih adalah mencakup seluruh eksistensi kehidupan, keberadaan hidup manusia. Yang dapat diartikan hidup ini sebenarnya tidak terlepas dari kasih. Apakah itu kasih filia, kasih storge, kasih eros, yang pelaksanaannya saling membutuhkan. Tetapi kasih yang dimaksudkan dalam khotbah ini adalah seperti kasih dari Tuhan, yaitu kasih agape, yakni kasih yang hanya memberi tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Manusia hidup di bawah hukum negara, hukum adat, dan lain-lain, sehingga manusia terikat di dalamnya dan menjadi beban selama hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Sedangkan manusia yang hidup di bawah hukum Allah, kita membaca Matius 22:36 sampai dengan 40 yang menekankan bahwa hukum utama dan pertama ialah kasih kepada Allah di atas segala-galanya, dengan segenap hati, dengan setulus-tulusnya, dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Tidak ada hukum yang bertentangan dengan itu. Demikian firman Tuhan. Tidak berada di dalam beban, karena pokok utamanya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Sehingga hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup di dalam kasih agape. Kedua, hidup dalam kasih adalah akar perdamaian dalam pergaulan hidup manusia. Hukum dunia adalah hukum pembalasan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Hal itulah yang menyebabkan dalam pergaulan manusia banyak timbul persoalan dan permasalahan. Oleh karena itu, baik menurut ukuran dunia, sifatnya adalah relatif. Boleh ya, dan boleh juga tidak. Karena ukuran baik itu harus dipandang dari segi hukum, aturan apakah? Menurut hukum negara atau hukum adat atau tradisi? Oleh karena itu, perdamaian itu pun menjadi abstrak, samar-samar. Sebab selalu ada orang yang merasa tersakiti dan tertekan oleh kekuatan di atasnya. Tetapi Paulus mengutip perkataan Yesus pada ayat 19b. Pembalasan itu adalah hakku. Dapat dibandingkan dengan Ulangan 32-35. Untuk membalaskan setiap perbuatan manusia adalah kuasa Allah, hak Allah. Sebab Tuhanlah yang tahu persis itikat dan perbuatan manusia yang sebenar-benarnya. Pemahaman demikian diyakini manusia akan hidup di dalam kedamaian, di dalam perdamaian. Karena prinsip dasarnya adalah mereka berada pada hidup yang takut akan Tuhan. Butir ketiga, hidup dalam kasih adalah membawa kita kepada perkara-perkara surgawi. Apakah perkara surgawi itu? Di antaranya adalah hidup yang kekal, kedamaian hati,
ketenangan dan ketentraman jiwa, kebahagiaan hidup, dan lain-lain. Manusia sering berusaha untuk mendapatkan hal-hal itu, namun mereka tidak kunjung mendapatkannya. Kenapa? Karena kehidupan mereka jauh dari kasih. Sebab di luar kasih pasti akan banyak perhitungan-perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan serta ketidakpuasan hati ataupun perasaan. Maka Rasul Paulus mengajarkan bahwa untuk mencapai ketenangan jiwa, kebahagiaan hati adalah dengan menyerahkan segala perkara-perkara kita kepada Tuhan dan senantiasa berusaha untuk tetap hidup di dalam kasih. Demikianlah penjelasan ketiga pokok pikiran seperti yang telah disebutkan, yang intinya bahwa kewajiban kita untuk hidup dalam kasih didasarkan bahwa kita pun hidup hanyalah karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harus kita akui memang saudara-saudara, untuk melakukan ajaran ini sesuatu yang sangat susah. Meskipun demikian, justru itulah panggilan semua orang Kristen. Sebab hidup menjadi Kristen adalah hidup yang berdasarkan firman dan berdasarkan pengajaran Tuhan. Ayat 9 pada nas ini menasihatkan agar hidup dalam kasih itu janganlah berpura-pura. Memang dunia kita ini dipenuhi dengan kepura-puraan dan sandiwara. Tetapi di dalamnya orang Kristen harus mampu memetik hikmat kehidupannya sebagai umat Tuhan. Hidup di dalam iman, bukan hidup dalam sandiwara atau kepura-puraan. Karena itu sesungguhnya pemahaman secara praktis hidup ini harus kita perjuangkan supaya senantiasa berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Karena hidup ini adalah sementara, kata nyanyian rohani. Hidup ini di dunia bukan untuk selama-lamanya. Kita berjalan di dunia seperti menjalani sebuah perjalanan, dan tujuan yang pasti adalah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu harapan kita. Tetapi harapan ini tentunya harus kita isi dengan iman. Karena Yakobus menekankan iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah kosong dan tidak berguna. Jadi iman yang memiliki perbuatan, inilah perjuangan yang harus kita laksanakan di tengah kehidupan saat ini juga. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah membimbing kami untuk semakin menyadari akan tanggung jawab yang harus kami lakukan di tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu, yakni hidup di dalam berbelas kasihan. Karena sesungguhnya hidup kami pun adalah belas kasihan-Mu juga. Ajari kami, kuatkan kami, tolong kami untuk mampu melaksanakan firman-Mu yang kami dengar hari ini, supaya kami bersukacita menanti berkat-berkat Tuhan di tengah kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami, segala pergaulan kami di tengah-tengah jemaat-Mu akan kami rajut dengan kasih. Dalam keluarga juga akan kami rajut dengan kasih. Biarlah kasih itu menjadi dasar berpikir kami, dasar bertindak kami dalam setiap gerak kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.